Falasi berpikir. Jadi kita disuguhkan oleh masyarakat tentang cara berpikir. Cara berpikir yang sudah beredar di masyarakat dan diterapkan begitu saja tanpa kritis ya, tanpa memilah-milah, oh ini yang masuk akal, ini yang tidak masuk akal. Berikut ini gue banget akan menyuguhkan beberapa pemikiran yang beredar di masyarakat, logika berpikir yang beredar di masyarakat. Menurut gue banget, IMHO, in my humble opinion ya, sekedar pendapat gue banget aja. Kalau salah silakan dikritik aja enakan ya, keripik. Jadi ada suatu logika di mana ketika kita mempelajari agama lain terus diprotes, ngapain belajar agama lain? Loh, dengan mempelajari agama lain kita akan semakin kuat dalam mengimani agama kita. Ini logikanya udah benar belum ini? Jadi dengan mengetahui agama lain kita melihat kekurangan agama lain sekaligus kita melihat keunggulan agama kita. Nah, ini beneran begitu atau asumsi ini? Soalnya begini, yang namanya agama kan itu hasil dari proses sejarah ya. Aslinya bagaimana ya harus kembali kepada pembawa agama masing-masing. Sementara yang udah beredar ke kita di zaman kita itu selama berabad-abad, bermilenia-milenia, itu sudah terpolarisasi ke berbagai aliran pemikiran, mazhab, ismu dan lain sebagainya. Lantas mana yang asli kan gitu? Nah, ketika kita belum mengklarifikasi mana yang asli atau mengkriteriakan yang asli itu sebenarnya kayak gimana sih? Pokoknya kita sudah berada pada suatu lingkungan faham keagamaan, mazhab keagamaan. Kemudian di situ ada kesan bahwa kita sudah benar, yang lain salah, yang benar adalah kita. Sementara penjelasannya belum ada. Tidak dijelaskan segi benarnya di mana gitu. Nah, ketika ada logika mempelajari agama lain, mazhab lain, terus dikritik, ngapain belajar agama lain? Agama kita udah benar, mazhab kita udah benar. Nah, di sini yang disesalkan tidak ada penjelasan kenapa kita sudah benar. Apa kriteria bahwa kita sudah benar? Kok langsung berkesimpulan dengan mempelajari agama lain kita semakin memperkuat keyakinan kita. Nah, lagi-lagi di sini poinnya keyakinan kita atau kebenaran itu sendiri. Kebenaran objektif itu sendiri. Kalau logikanya adalah keyakinan kita sudah benar dan dengan mempelajari agama lain makin yakin kita, itu ada sesuatu yang kelupaan dibenahi, yaitu kita sudah benar belum? Sudah sampai pada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis bahwa kita benar. Nah, itu yang masih perlu dibenahi di situ, di titik situ. Nah, ketika kita belum tahu bahwa kita ini udah benar, tapi merasa benar hanya lantaran lingkungan kita bilang kita benar, yang lain salah. Nah, itu secara logika bermasalah karena objeknya sendiri belum dikulik ya. Segi benarnya mana itu belum dikulik. Sekedar ada orang lain, mazhab lain, agama lain kelihatan salah, kita bilang yang ini yang benar. Terus disebut ini menurut hadis begini. Kembali menurut hadis itu bukan sesuatu yang sederhana. Itu
complicated itu. Karena nggak bisa kita baca hadis langsung ini yang benar begini. Umpamanya dilarang berziarah gitu. Ada hadisnya. Tapi kan kenyataannya itu berproses itu. Ada suatu waktu ketika Nabi melarang dengan alasan ini itu. Kemudian Nabi membolehkan berziarah. Nah, kalau berdasarkan hadis kita bilang ziarah kubur itu haram, nah ini kan nggak sesuai dengan fakta yang ada pada zaman Nabi. Nabi itu menasakh ajarannya juga gitu. Jadi ketika kita membaca hadis yang sebelumnya terus dianggap sebagai sudah final, nah itu bermasalah. Nah itu. Jadi sebagai manusia memang mendapat kebenaran itu tuh nggak sederhana itu ya. Perlu jibaku, perlu apa? Kalau perlu jadi aneh lu pada lo. Aneh dalam arti Anda memegang suatu cara berpikir yang apa adanya, kemudian ternyata berbeda dengan yang beredar di masyarakat. Nah ini yang dimaksud aneh. Aneh nggak aneh, pokoknya yang penting logika, harus logis, itu harus melalui proses penalaran, dan jangan sudah menganggap benar kemudian selebihnya adalah cerita salah tentang yang lain-lain. Ini bahaya punya ini. Sumber apa ya? Intoleransi ada di sini. Ada yang apa ya? Mengiblis-ibliskan yang lain. Ya Allah. Ada yang mensesat-sesatkan yang lain. Tanpa periksa sebenarnya yang disesat-sesatkan, yang diiblis-ibliskan itu sebenarnya apa dan bagaimana, itu yang nggak banyak diperhatikan. Yang pasti itu mewah, itu kebenaran itu mewah, nggak bisa Anda dapatkan dengan apa ya, tanpa berpeluh, dengan hanya mengikuti apa yang sudah ada itu pasti benar. Wow, nggak gitu. Nggak gitu kenyataannya. Para nabi itu orang-orang yang berbeda dari masyarakatnya. Dan di Quran disebutkan juga, kalau kau mengikuti pendapat kebanyakan orang, engkau akan tersesat gitu. Nah, justru pendapat orang banyak ini yang salah ya, yang saleh yang sedikit gitu. Itu kalau kita berdisiplin untuk mencari sesuatu yang apa adanya, yang benar apa adanya, yang logis apa adanya. Dan kalau logika tadi, kembali ke logika tadi ya, bahwa mempelajari agama lain supaya kita kuat, semakin kuat keyakinan kita. Poinnya di mana kalau semakin kuat? Itu asumsinya bahwa udah benar terus semakin kuat keyakinannya gitu kan. Nah kalau what if, kalau terjadi kesalahan pandangan bahwa ternyata yang kita yakini salah, itu semakin kuatlah kita salah gitu kan. Jadi disiplin dulu, the truth dulu ya, the truth dulu yang dijadikan sandaran basic. Kemudian ya terserah hasil temuan dari logika kita, dari nalar kita itu kemana, itu terserah. Mau semakin yakin dengan agama kita, dengan mazhab kita, monggo, yang penting di nalar dulu gitu. Nalar kemudian berkesimpulan. Nah kesimpulannya apapun itu, baik itu semakin kuat agama kita, semakin kuat keyakinan kita, atau justru kita beralih kepada yang lain gitu kan. Yang tadinya kita dilahirkan pada suatu keyakinan demikian, mazhab demikian, kita beralih ke yang lain hanya karena lantaran alasan logis gitu kan. Temuan-temuan yang kita dapati yang sebelumnya kita tidak mengetahui, ada info baru gitu kan. Nah kalau metode ulul albab kan mendengar perkataan dan mengikuti yang paling baik,
kan begitu, nggak disebutkan mazhab apa, agama apa, gitu kan. Itu dengan sendirinya itu kalau nalar kita disiplinkan itu akan ibarat pelajaran itu nggak nyasar gitu. Tapi kalau nalarnya zero, hanya ngikuti yang ada di masyarakat, itu bahaya punya. Jangan try this at home.